Gebrakan Honda di MotoGP Spanyol 2025. Pembalap veteran turun gunung. Pembalap veteran, Aleix Espargaro, resmi turun gunung untuk memperkuat pabrikan Honda pada MotoGP Spanyol 2025. Honda HRC resmi mengumumkan bahwa Espargaro akan membalap di sirkuit Jerez. Pembalap berusia 35 tahun itu telah menghabiskan waktu cukup lama di balik layar. Ia menjadi penguji bagi tim Honda di MotoGP 2025. Setelah memutuskan pensiun di akhir balapan MotoGP 2024, kini Espargaro diberi kesempatan kembali ke lintasan. Espargaro akan turun gunung untuk memperkuat tim Honda di Spanyol. Kembali ke balapan. Setelah musim dingin yang sibuk bekerja dengan tim penguji Honda HRC, Aleix Espargaro akan memulai debut balapannya dengan RC213V di Grand Prix Spanyol. Ini akan menjadi dorongan yang berharga karena kami terus berupaya mengembangkan dan meningkatkan kemampuan untuk kembali ke depan. Bunyi rilis resmi Honda. Espargaro mengaku gugup sebelum pengumuman resmi itu disampaikan oleh pihak MotoGP. "Saya gugup," tulis Espargaro dalam unggahannya di media sosial Twitter. Namun, pembalap asal Spanyol itu juga sudah tidak sabar bersaing dengan para juniornya. "Rindu sensasi balapan. Sampai jumpa di Jerez," tulis Espargaro. Espargaro mengalami penurunan karir selama 8 tahun bersama Aprilia. Puncaknya pada tahun lalu ia sama sekali tidak pernah naik podium. Prestasi terbaiknya hanyalah menduduki posisi keempat di akhir balapan di seri Katalan. Bahkan, Espargaro punya memori buruk di Jerez usai terlibat kecelakaan saat sprint sehingga tak bisa ikut balapan. Ia juga sempat berujar kepada istrinya untuk mengakhiri karir di MotoGP. Itu terjadi setelah lomba lari sprint di Jerez. "Saya mengalami kecelakaan besar pada hari Sabtu. Saya ingat betul saat saya sampai di motorhome, menelepon istri saya dan mengatakan kepadanya, 'Laura, Montero, ini sudah berakhir.' Dia menjawab saya, 'Apa?' Saya berkata, 'Ya, ini sudah berakhir,' ucap Aleix. Tak berselang lama Aleix juga memutuskan mundur dari balapan MotoGP karena tak segacor dulu. 'Saya memutuskan sudah waktunya bagi kita untuk berhenti. Saya tidak ingin jatuh lagi, terluka, menahan tekanan itu. Saya mulai merasa, dan ini fakta, bahwa tahun ini saya tidak seeksplosif dan secepat seperti musim lalu. Kecelakaan dalam sprint di Jerez cukup menyulitkan. Hal itu memaksa saya untuk mengambil keputusan. Dan kemudian saya memutuskan untuk mengumumkannya di Barcelona karena itu adalah tempat yang sangat istimewa. Namun keputusan itu dibuat di Jerez," ungkap Aleix. Kini, Espargaro memutuskan kembali membalap di sirkuit yang telah menandai akhir karirnya. Patut dinanti perjuangan Espargaro dalam bersaing dengan keganasan Ducati. Apalagi Francesco Bagnaia punya rekor 3 kemenangan beruntun di sirkuit dengan panjang 4,4 km tersebut. Makin dewasa, Marc Marquez versi saat ini terbaik yang pernah dilihat bos Tech3. Bos tim Tech3, Hervé Poncharal merasa bahwa Marc Marquez saat ini adalah versi yang terbaik. Marc Marquez awal musim ini tampil dengan luar biasa. Pembalap Ducati itu berhasil menyapu bersih kemenangan di 2 seri awal MotoGP 2025. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu lantas sempat terpeleset di MotoGP Amerika 2025. Di kompetisi yang berlangsung di Austin itu, Marquez memang berhasil menangi sesi sprint, tapi ia gagal di sesi balapan utama. Marquez berakhir mengalami crash dan rekan setimnya, Francesco Bagnaia lah yang menjadi pemenang balapan. Meski sempat terpeleset di Amerika, Marquez berhasil tampil baik di MotoGP Qatar pekan lalu. Ia kembali berhasil menyapu bersih kemenangan di sesi sprint race dan balapan utama sekaligus. Melihat penampilan Marquez tersebut, bos tim Tech3, Hervé Poncharal menuturkan bahwa Marc Marquez versi saat ini adalah yang terbaik yang pernah dilihatnya. Pasalnya, Marquez saat ini telah memiliki pengalaman yang lebih banyak soal kehidupan. Bagi saya, ini adalah Marc Marquez terbaik yang pernah kita lihat. Dia mempertahankan kecepatannya, tapi sekarang dia memiliki lebih banyak pengalaman, tidak hanya dalam balapan, tapi juga dalam kehidupan, dengan semua masa sulit yang telah dilaluinya, kata bos tim Tech3, Hervé Poncharal. Poncharal melihat Marquez yang sekarang lebih dewasa secara mental. Dulu dikatakan bahwa saingan utama Marc Marquez adalah Marc Marquez. Dan apa yang kita lihat di putaran pertama di Buriram, dengan tenang mundur untuk berada di belakang Alex, dan meningkatkan tekanan bannya, mungkin tidak akan terjadi sebelumnya.
Meskipun ia selalu menjadi mesin di atas motor, sekarang ia juga melakukan hal lainnya. Saya pikir dia telah menemukan ketenangan dalam pikirannya. Berada di lingkungan yang tepat, di atas motor yang tepat. Dia telah menemukan apa yang dibutuhkan untuk tampil. Dan saya rasa dia tidak akan membiarkan kesempatan itu berlalu begitu saja. Terang Poncharal. Poncharal juga menuturkan bahwa Marc Marquez adalah pembalap yang pintar. Ia belajar dari kesalahan di Austin dan tampil baik di Qatar yang notabene-nya bukan sirkuit favoritnya. Marc adalah orang yang sangat pintar. Ia belajar dari hal tersebut. Banyak orang mengira Qatar akan sulit baginya karena itu bukan salah satu trek favoritnya. Tapi kita lihat apa yang terjadi. Saat ini, ia terlihat hampir tak terkalahkan. Hampir, ujar Poncharal. Meski begitu, ia yakin bahwa itu bukan berarti Marquez tak bisa dikalahkan dan para pembalapnya masih punya kesempatan. Bos Ducati balas sikap Bagnaia yang sangat menuntut sementara Marc Marquez dibebaskan untuk menggila. Manajer olahraga tim Ducati Corse, Davide Tardozzi, mengakui sedang memiliki masalah dengan Francesco Bagnaia. Francesco Bagnaia nyatanya masih dipusingkan dengan setelan motor yang dianggap belum sesuai sampai seri keempat MotoGP 2025. Bagnaia untuk kesekian kalinya harus melihat kejayaan yang dicatatkan oleh rekan setimnya, Marc Marquez. Secara keseluruhan dalam sesi untuk mencari putaran tercepat, Bagnaia baru sekali lebih baik daripada Marquez. Momen tersebut terjadi pada sesi latihan MotoGP Qatar 2025. Saat itu keunggulan Bagnaia pun sangat tipis atas Marquez yakni dengan selisih 0,022 detik saja. Selebihnya, Marquez selalu unggul dominan atas Bagnaia dalam hal kecepatan. Tardozzi mengakui sulit untuk menemukan solusi untuk kesulitan Pecco dalam waktu dekat. Orang nomor 3 di garasi Ducati itu menyebut bahwa hal tersebut menjadi masalah bagi timnya Francesco Bagnaia. Dia menyebut Bagnaia bukan merupakan pembalap yang mau beradaptasi dengan motornya jika tidak sesuai dengan gaya membalap. Maka dari itu, Ducati harus memberikan setelan motor yang tepat kepada Bagnaia. Tergantung pada kami untuk memberinya motor yang tepat. Pecco sangat menuntut soal setup. Dia bukan orang yang mau berada di belakang stang motor yang tidak sesuai dengan gaya berkendaranya. Ini menjadi masalah bagi timnya, ujar Tardozzi. Tardozzi kemudian membalas sikap dari sang pembalap dengan menyarankan Bagnaia sendiri harus bisa mengatasi masalahnya. Kami masih memiliki masalah dengannya, dengan keseimbangan motor, dengan tangki yang kecil. Hal itu menimbulkan beberapa masalah. Sudah seperti itu sejak mereka memperkenalkan balapan sprint. Tetapi Pecco harus berpikir bahwa dia adalah seorang juara, dia harus mengatasi masalahnya. Itu adalah sesuatu yang harus kami kerjakan bersamanya. Tidak memikirkan masalah, tetapi mengelolanya. Ducati EP25 memiliki banyak kelebihan. Dia harus memanfaatkannya, ujar Tardozzi. Sementara itu, Tardozzi menjelaskan bahwa Ducati memberikan kebebasan penuh untuk Marc Marquez. Marc tahu bahwa dia harus memenangi kejuaraan. Pertama, biarkan dia menang kemudian biarkan dia melakukan apa yang diinginkan. Saya pikir kami memiliki dua pembalap hebat dan kami sangat senang saat ini. Marc hari ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Dia berkembang dari tahun ke tahun dan akan menakutkan untuk 4 atau 5 tahun ke depan, ujar Tardozzi.